juga doanya semuanya. Teman-temanku semua di satu Indonesia DM-nya banyak sekali, doanya banyak sekali. Cerita awal mulanya ya, pertanyaannya banyak sekali. Kenapa Ibran bisa masuk ICU? Asri dapat kabar tuh saya masih di jalan, masih kerja. Jadi yang baru datang tuh Mas Gali ceritain dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman atas doanya buat anak kami Ibran. Memang kejadiannya sungguh mengagetkan dan shock ya. Memang itu menjelang maghrib ya. Saya juga pulang kerja, habis dari kerja juga, terus kemudian biasanya anak saya itu kalau habis mandi kan dipakein baju gitu ya oleh suster. Dia makan dulu, mandi, terus pakai baju. Nah, kemudian pas kemarin suster tiba-tiba teriak, Pak sini Pak, kenapa adik ini Pak, kakak itu kayak nggak sadar, jadi dia matanya, dia kayak nggak, iya, tiba-tiba kayak nggak sadar gitu, jadi matanya nggak ada pegangan, ya masa, dan dia ngadap terus ke sini terus saya bangunin, dia nggak respon. Nah saya itu panik banget tuh. Dia nggak pernah, saya kira kan ya anak saya itu kan nggak pernah bercanda juga, jadi kasus teriak-teriak saya datangin, saya beri kok ini nggak respon, terus matanya juga nggak respon. Saya coba stimulus matanya nggak respon. Nah, itu saya panik, kemudian saya langsung ke mobil. Ya karena saya tahu rumah sakit Mila Ciburi ya rumah sakit yang paling dekat dengan perumahan kita, dan makanya saya langsung ke sini dan langsung ditangani oleh tim emergency IGD pada saat itu. Dan alhamdulillah diberikan pertolongan pertama, ya dia sempat tidak sadarkan diri, dan tim berhasil bisa jelasin. Mas Gali nggak bisa ngomong, cuma bilang Asri cepetan, anakmu kejam gitu. Jadi Ibran step, saya dari butik saya kemarin sekitar 15 menit sepanjang jalan. Saya tanya, Mas Ibran gimana? Masih step Asri gitu. Sudah ditangani sama dokter, sudah dikasih obat anti step, kemudian berhenti, kemudian step lagi gitu, terus diberikan obat lagi ya dok ya, 2 kali gitu. Kemudian saya sampai 15 menit anak saya masih step. Dia lihat saya sambil nyanyiin lagu kesukaannya, lagu cicak-cicak di dinding. Dia masih step tapi dia keluar suara Mamia gitu. Ditangani sama dokter sampai akhirnya saya bilang sama dokter juga lihat ya dok, Ibran agak biru dia dok ya. Kemudian kita sama dokter diarahkan ke ICU, kemudian tindakan yang diambil. Dokter silakan dok. Selamat siang. Saya mau menjelaskan dari awal kami menerima pasien di UGD dalam kondisi sudah kejang. Pertama kali di UGD sudah kita lakukan, namun kejangnya masih terus berlangsung ya, setiap kali berhenti sebentar, kejang lagi, kejang lagi, sehingga tata laksana harus dilakukan di ICU. Karena kalau dibiarkan akan semakin bisa memperburuk kondisinya. Kejang yang lama ini juga bisa mempengaruhi pernapasannya. Ya, ini yang harus kita segera atasi. Alhamdulillah setelah sampai di ICU ditangani oleh tim kami, ada dokter Lupi ya, dan akhirnya bisa terpasang ventilasi ya, terpasang ventilator ya, dan obat anti kejang yang kita berikan
tahapan selanjutnya ya bisa mengatasi kejangnya dan alhamdulillah kejangnya bisa berhenti. Nah, setelah itu kondisi alhamdulillah cukup membaik. Ya. Pernapasan sudah mulai pulih, anaknya sudah mulai aktif, bahkan saluran nafas sudah mulai bersih lagi. Ya, pernapasan sudah spontan lagi, sudah baik. Dan pagi ini anak sudah bisa minum susu, sudah bisa makan, sudah aktif kembali. Terima kasih, mungkin dokter bisa menambahkan. Baik, selamat siang semuanya. Jadi memang kita lakukan tata laksana jalan nafas ya untuk mengatasi kejang dan sumbatan jalan nafasnya. Kita menggunakan alat nafas belum sampai 24 jam. Untungnya kondisi sudah pulih hingga diputuskan untuk dilepas dan saat ini sudah bernafas spontan dan paru-paru juga kondisinya sudah baik. Jadi untuk berikutnya kita masih memantau ya apakah nanti masih diperlukan obat anti kejang ya, kita masih akan pantau semua. Namun kondisi yang memang membaik kita bisa pindahkan dari Bu Astri ya ke ruangan yang biasa. Terima kasih. Tapi ini berapa kali gitu? Ibran belum pernah kejang. Kemudian datang kemari juga di rumah itu bukan dalam keadaan panas begitu. Jadi makanya kita mau mencari tahu kenapa bisa tiba-tiba seperti ini gitu. Nah, anak kejang itu mungkin nanti tindakan yang akan kita lihat adalah dilihat jangan sampai kejang ini membuat kenapa-napa di salah-salah kepalanya gitu. Oke. Nanti ya dok, kita akan CT scan gitu. Kemudian mungkin kita juga akan rekam otak ya dok ya. Ya kalau diperlukan, kenapa bisa hal ini terjadi? Kan kenapanya? Karena kita nggak pernah sama sekali seperti ini gitu. Jadi, nah apalagi anak kejang sampai lama gitu, yaitu ya, kita antisipasi supaya kita bisa tahu ada kenapa-napa nggak di salah-salah kepalanya yang kita nggak mau ada sesuatu sampai kenapa-napa gitu mas. Kak kan sebelum step itu apakah anaknya Kak Asri ada sempat demam atau gimana gitu apa tiba-tiba aja itu stepnya? Stepnya tiba-tiba mbak, tiba-tiba. Jadi memang habis makan, mandi, terus kemudian lemas. Oh, berarti belum ada sakit demam sebelumnya? Nggak ada demam, iya, nggak ada. Ada lagi? Untuk saat ini kondisinya bangun sadar atau aktif, boleh dijelaskan nggak? Jadi setelah dokter di rumah sakit Melia ini bertindak ya, semuanya ya memang ada cairan di lambung, kemudian ada di paru-paru, semuanya sudah dikeluarkan gitu ya. Mungkin akibat step, saya juga mungkin dokter yang paling tahu, tapi semuanya dijalani kurang dari 24 jam. Ibran lambungnya itu memang ada perdarahan begitu ya gitu, terus tapi dari coklat gitu, terus sekarang sudah bersih ya, dan kemudian sudah diberikan susu dan tidak ada muntah, tidak ada perdarahan apapun gitu di perutnya. Jadi alhamdulillah banget gitu ya. Iya, sudah bangun, terus begitu ventilatornya dibuka gitu, terus langsung ngomong ya mas, mami, gitu ya, papi, gitu. Jadi sadar betul, saya takut kalau step lama tuh kan tiba-tiba hang, ya kan, saraf-sarafnya apa enggak, tapi dilihat, terus Ibran gitu, terus pianonya mana, warna blue gitu, terus ada selimutnya Ibran, ini warna apa, selimutnya Ibran, green gitu kata dia. Jadi ya itu semua dia bisa lihat kita, dia bisa kenal kita gitu kan. Karena kalau yang saya pernah dengar, kalau anak step itu kan bisa kemana-mana begitu, tapi ini alhamdulillah, doanya teman-teman semua, doanya
Semuanya teman-teman saya, doa-doa teman-teman. Ini mah Pak Asri nggak tahu tiba-tiba ada DM. Mbak Asri, saya di Mekah, saya di depan Ka'bah, saya berdoa buat Ibran. Jadi bener-bener belum sampai 24 jam Ibran sadar, lepas ventilator. Sekarang anaknya udah bisa makan. Kita sudah dari ICU, kita ke ruang apa dong namanya dong? Iya, intermediate ya udah di intermediate care, udah keluar dari ICU. Jadi ya memang ini hal yang belum pernah kita jalani. Anak stuck begitu lama ya, jadi ya mudah-mudahan bisa jadi pelajaran teman-teman juga, dan penanganan rumah sakitnya cepat gitu. Jadi benar-benar harus, ketika anak seperti itu benar-benar harus cepat gitu penanganannya. Dokter, mungkin ini penyebabnya karena ada virus kah atau seperti apa gitu dokter, bisa terjadi step berkepanjangan? Dan sampai lambung tadi kata Ada lambung berdarah. Bisa dijelaskan dok ya? Jadi kejang ini bisa disebabkan bermacam-macam ya, tapi untuk anak ini kemungkinan memang ada infeksi ya. Dari pemeriksaan laboratorium menunjukkan ada infeksi bakteri, namun bakteri apa kami juga belum tahu. Kemudian penyebab kejangnya sendiri apakah dari infeksinya atau bukan, ini kita masih mau melacak. Karena untuk melacak diperlukan pemeriksaan CT scan. Dengan CT scan bisa dilakukan kalau kondisi anak dalam kondisi yang sudah stabil, sudah baik, sudah tidak bergabung dengan alat ventilator. Karena baru hari ini kita coba pantau setelah lepas ventilator, jadi ini sedang kita jadwalkan untuk dilakukan CT scan. Mungkin langkah awal apa sih yang bisa dilakukan untuk orang tua mungkin nanti tiba-tiba anak mengalami stroke? Jadi setiap kejadian kejang itu adalah kasus emergency ya. Jadi apapun penyebabnya, kejang harus segera diatasi. Karena itu ketika ada anak yang kejang di rumah harus segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat ya, diatasi. Karena apa? Setiap kejadian kejang itu akan membuat aliran darah ke otak juga akan terganggu, sehingga harus segera Ya secara emosional shock banget ya. Saya nggak pernah lihat anak saya yang tiba-tiba lemas begitu, terus kayak nggak sadar gitu. Yang ada di dalam pikirannya harus segera ke rumah sakit itu. Ya alhamdulillah waktu itu saya masih ada di rumah. Saya takutnya kalau nggak ada orang di rumah kan bagaimana kalau telat dikit ya. Saya bawa orang ke rumah sakit dengan cepat, dan saya sangat berterima kasih dengan pihak rumah sakit yang dengan cukup tanggap ya menghandle Ibran. Dan mungkin kalau kita lihat secara historikal sebenarnya nggak hanya sekali ini aja, rumah sakit Meriani menyelamatin anak kita yang pertama dulu sempat, anak kita yang paling kecil itu sempat, mungkin Mbak Aci juga pernah posting itu di Instagramnya, pernah jatuh ke kolam renang di rumah kita, dan itu dalam keadaan dia udah biru. Nah pada saat itu saya nggak ada di rumah waktu itu, dan istri saya juga masih MC waktu itu. Akhirnya orang rumah yang bawa itu dengan cepat juga ke rumah sakit ini juga, karena memang ini rumah sakit adalah rumah sakit yang paling terdekat dari rumah kita, dan alhamdulillah pada saat itu ditangani cepat juga. Jadi Ibrar, anak kita yang nomor 3, Ibrar bisa langsung pulih, jadi tidak sampai mengalami hal-hal yang fatal gitu. Jadi saya sangat berterima kasih ke Rumah Sakit Mira Cibubur yang udah 2 kali ya menyelamatkan anak kita gitu. Saya sangat benar-benar mengapresiasi untuk usahanya gitu. Dan tadi malam pas hari Rabu itu juga cukup tanggap, dan akhirnya Ibran pun akhirnya bisa karena kan sempat saturasi kan 70% tuh sudah cukup panik. Ya apapun dok, pokoknya apa saja segera semua usaha untuk ada saturasi oksigennya bisa ke 100 lagi. Ya alhamdulillah setelah diberikan alat nafasnya, jadi saturasi oksigennya naik jadi 100 lagi. Nah, itu cukup melegakan kita, dan yang pasti adalah pengalaman paling shock ya selama kita menangani anak-anak kita kena sirena main.
nggak pernah lihat anakku sampai bibirnya, matanya seperti itu, kejamnya seperti itu, nggak pernah berhenti lagi gitu, berlangsung lama. Saya benar-benar panik banget, benar-benar nggak pernah terpikir terlintas dari kutu enggak gitu. Ternyata ini terjadi di Asri Mas Gali gitu ya. Kita menerima apapun, berdoa juga mudah-mudahan Ibran bisa menjalani ini. Ibran bisa menjalani ini. Ibran alhamdulillah sudah sadar, sudah bisa main piano nih. Dia suka banget main piano, kita bawain pianonya itu gitu. Cuma memang kita masih harus cek, mudah-mudahan gak ada apa-apa sama saraf-sarafnya begitu, karena memang tahap selanjutnya itu kita mungkin akan CT scan, kemudian kita dirujuk lagi ya dok ya ke rumah sakit yang untuk neurologi gitu, untuk sel-sel di kepalanya, supaya kita tahu betul nggak ada apa-apa. Ya maksudnya gini, tidak berulang atau apa gitu kan. Kita mesti tahu kalau anak sakit itu kan gara-garanya apa, kan itu penyebabnya. Jadi mungkin tahap selanjutnya adalah setelah dari sini beli, kemudian CT scan ya, yang kita harus datangi adalah dokter neurologi atau dokter syaraf kepala gitu, untuk supaya tahu dan bagaimana kondisinya setelah mengalami stak lama iman gitu. Ya, apakah mungkin juga ada obat-obat yang harus dikonsumsi atau enggak sama sekali gitu. Jadi sehingga ya kita sebagai orang tua tahu ketika menjalani ini apa konsekuensinya dan kenapa gitu. Berarti sekarang Ibran masih di ICU itu sudah di ruang rawat inap. Sudah di rawat inap ya, intermediate gitu, udah dalam pengawasan tapi bukan dialihi lagi. Dia juga udah makan, udah minum susu gitu, udah ngobrol, udah semuanya, udah ngomong. Jadi benar-benar saya pikir kemarin udah nggak bisa ngebayangin lagi gitu apa yang terjadi sama Ibran. Benar-benar Allah maha baik sama Asri, sama Ibran. Terima kasih doanya, mudah-mudahan kita bisa melewati semua dan Ibran sembuh. Amin.